nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diangkat daripada Injil Markus bab 7 ayat 24 hingga 30. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, perempuan Sirofenisia yang percaya. Nah, peristiwa ini turut dicetak di dalam Injil Matius. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia yang tidak menentu sekarang ini, ada waktu jalan-jalan yang kita lalui sangat lancar, dan ada juga waktu-waktunya jalan yang kita lalui itu penuh dengan kesulitan, penderitaan dan kesengsaraan. Sebagai orang Kristen yang mengaku dipersiapkan untuk memikul salib, sudah pasti pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus yang mengatakan, "Marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tetapi seringkali terjadi apabila kita datang kepada Yesus Kristus, kita merasakan seolah-olah Yesus Kristus tidak menyambut kehadiran kita. Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Bahkan dalam kehidupan kita tidak mengalami pemulihan. Kira-kira mengapa ini terjadi? Saudara, kalau persoalan ini kita bawa kepada orang yang tidak tepat, ini mengundang bahaya. Pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membawa persoalan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin kongsikan sedikit mengenai Injil Markus. Kalau kita baca dari mulai hingga akhir Injil Markus, memang tidak dicatatkan siapa penulis. Tetapi menurut kesaksian para bapak gereja yang awal, Injil Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus sekitar tahun 55 hingga 65 Masehi, selepas keberadaan Yesus di bumi. Nah, menurut saya tidak ada sebab untuk kita meragui wibawa penulisan Yohanes Markus ini, sebab Markus itu sendiri merupakan mengikut kepada para rasul, terlebih-lebih lagi Rasul Petrus. Berbalik kita kepada perikop teks. Perikop pada hari ini menceritakan tentang kedatangan Yesus ke daerah Tirus, ayat yang ke-24. Nah, daerah Tirus ini merupakan wilayah bagi bangsa bukan Yahudi. Kira-kira apa tujuan Yesus datang ke daerah atau kawasan bukan orang Yahudi? Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa. Amin. Tetapi yang pertama-tama dicari oleh Yesus ialah umat pilihan Allah bangsa Yahudi. Kalau kita perhatikan perikop sebelum ini, keberadaan Yesus itu adalah di wilayah orang Yahudi. Di Nazaret, banyak hal yang Yesus lakukan. Mukjizat, penyembuhan bagi segala sakit penyakit, yang lumpuh, yang berpenyakit kusta. Bahkan Injil juga mencatatkan Yesus berjalan di atas air. Tetapi dengan banyak perkara yang Yesus sudah lakukan, bangsa Yahudi masih menolak Yesus, terlebih orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudari, ada tafsiran mengatakan bahwa Yesus datang ke daerah bukan Yahudi karena mau mengalami ancaman daripada bangsa Yahudi. Menurut saya tidak. Sesekali tidak. Yesus bukan pengecut. Kalau Yesus pengecut, dia tidak akan datang ke istana Pilatus untuk diadili. Tapi tujuan Yesus datang ke daerah bukan Yahudi adalah karena mau menggenapkan janji Allah. Yesus mau memulakan karya penyelamatannya untuk segala suku bangsa, termasuk bangsa bukan Yahudi. Dan sudah pasti juga untuk bangsa kita maupun. Amin. Nah, setelah Yesus sampai di daerah Tirus, kedatangannya tersebar dengan begitu cepat. Bagi saya itu memang betul, karena dengan perkara yang sudah Yesus lakukan tidak mustahil
nama Yesus sudah populer, sudah tersebar ke seluruh tempat. Dan kedatangan Yesus ini didengar dengan cepat oleh seorang wanita dari daerah Tirus. Seorang wanita berbangsa Indonesia yang menurut standar orang Yahudi adalah bangsa kafir. Nah, wanita Syro-Fenisia ini, ayat yang ke 25 hingga 26. Ketika dia mendengar Yesus berada di wilayahnya, dengan segera dia datang kepada Yesus. Dia tidak menunda waktu, dia terus datang kepada Yesus. Wanita yang dikatakan kafir oleh orang Yahudi ini merupakan wanita yang mempunyai pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan anak perempuan wanita ini mengalami penderitaan dirasuk oleh roh jahat. Dan dengan pergumulan itu, wanita ini dengan segera datang kepada Yesus. Sampai saja di hadapan Yesus, dia dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara-saudari, ada banyak tafsiran mengenai tersungkurnya wanita ini. Kita perlu memahami bahwa tersungkur ini bukan maksudnya dia terjatuh di depan kaki Yesus. Tetapi perempuan ini tersungkur karena yang pertama, dia mau menghormati Yesus Kristus. Dalam konteks budaya masyarakat Alkitab pada masa itu juga, tersungkur ini menunjukkan bahwa perempuan itu mau menyembah Yesus. Menyembah disusuli dengan kesedihan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bagaikan tawanan di dalam perang. Kalau kita kalah dalam peperangan ini, akan tunduk, aku jadi hambamu. Jadi setelah perempuan ini melakukan penyembahan, sujud di depan kaki Yesus, barulah perempuan ini mengajukan masalahnya kepada Yesus. Dan perhatikan di ayat yang ke-27. Menurut saya sedikit memeranjatkan respon Yesus terhadap permintaan wanita itu. Perhatikan ayatnya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, resis. Menurut pemikiran manusia, ini perkataan yang resis. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, Yesus tidak resis dan Yesus tidak menolak permohonan wanita itu. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Itu syarat Yesus bahwa dia tidak menolak, cuma dia mau mengatakan kepada wanita itu, belum tiba waktumu. Nah, anjing. Tujuan Yesus menggunakan perumpamaan anjing bukanlah untuk menghina wanita itu. Menurut bangsa Yahudi, anjing merupakan hewan yang najis. Dan bagi mereka, bangsa Syro-Fenisia ini merupakan bangsa yang najis. Oleh sebab itu, mereka seringkali merendahkan bangsa bukan Yahudi ini dengan panggilan anjing. Nah, di sini Yesus cuma mau mengingatkan kepada wanita itu bahwa kamu tidak layak. Setelah ini kamu tidak berhak untuk menuntut keistimewaan yang ada pada bangsa Yahudi. Ayat yang ke-28. Reaksi wanita terhadap ungkapan Yesus itu lebih hebat lagi. Benar Tuhan. Wanita itu mengiyakan kata-kata Yesus. Dia membenarkan, mengakui dan menerima peringatan Yesus tanpa pemberontakan. Saudara-saudari, ketika wanita itu memanggil Yesus Tuhan, itu menunjukkan bahwa wanita itu benar-benar mengutarakan sikapnya ketika sampai dan tersungkur di hadapan kaki Yesus. Dia tidak menyembah sembarangan. Dia telah mengkaji terlebih dahulu siapa Yesus. Sebab itu ada kesanggupannya, ada kepercayaannya untuk memanggil Yesus Tuhan. Dan di ayat seterusnya sangat mengagumkan. Ada ungkapan balas daripada wanita itu terhadap kata-kata Yesus. Benar Tuhan, tetapi anjing
Di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Wanita ini, wanita yang dikatakan kafir ini, bukan saja mengakui ketidaklayakannya di hadapan Yesus, bahkan wanita ini dengan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Yesus. Walaupun Yesus seolah-olah memberi isyarat, aku datang bukan untuk engkau. Tetapi wanita ini tidak putus harapan. Dengan rendah hati, dia mengakui, tetapi dengan sikap yang penuh berserah, dia juga meminta belas kasihan Yesus. Nah, ayat 29 hingga 30 merupakan bagian yang sangat-sangat happy ending menurut saya. Perhatikan ungkapan Yesus. Kerana kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Menarik Tuhan. Tetapi benarkah hanya karena kata-kata wanita itu saja yang memungkinkan dia untuk mendapat kesembuhan dan pemulihan bagi dirinya dan anak perempuannya? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita iman yang memulihkan. Seringkali orang-orang Kristen datang kepada Yesus dengan cara yang tidak benar. Menurut saya, wanita Syrophenisia ini mendapat pemulihan bukan hanya karena kata-katanya, tetapi ada berbagai-bagai lagi faktor yang mendorong dia untuk diterima oleh Yesus. Yang pertama, motivasi yang benar. Ketika wanita ini datang kepada Yesus, dia bukan datang untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Yang kedua, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Wanita ini ketika mendengar Tuhan sudah datang, dia datang segera menyambut, dia tidak menunda waktu, bahkan dia ada sifat yang tersungkur di hadapan Tuhan. Sifat yang mau menyembah, menghormati, bahkan dipakai seluruhnya oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari, iman yang rendah hati dan tidak putus asa. Ketika segala-galanya kelihatan seolah-olah berakhir dengan kegagalan, wanita ini dengan rendah hati tetap kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan terus berusaha dengan penuh harapan, konsisten dalam perjuangan imannya untuk mendapatkan pemulihan. Sudah ramai orang Kristen yang tidak mempunyai sikap seperti wanita Syrophenisia ini. Masihkah ada di antara kita yang mempunyai sifat tersungkur seperti wanita ini? Kalau konteks kita jelas, kita datang di sini, kalau Tuhan Yesus ada di sini, adakah kita mempunyai motivasi yang benar untuk berjumpa dengan Yesus di sini? Adakah kita mempunyai sikap yang benar ketika kita mengambil keputusan untuk datang belajar di sini? Mau mengenali Tuhan, mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu persoalan yang kita kena pikirkan satu persatu, karena itu adalah penting untuk iman kita semua. Adalah kita datang karena diri kita sendiri saja, bukan untuk memulihkan orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain. Saudara-saudara, Yesus mau datang kepada kita, tetapi adakah kita meresponi kedatangannya dengan cara yang benar? Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, adakah kita datang kepadanya dengan motivasi yang benar, sikap yang benar? Adakah kita ada kesungguhan? Adakah kita mempunyai sikap rendah hati di hadapan Tuhan? Saya mendorong kepada kita semua untuk membawa iman dan diri kita kepada Yesus. Rendahkan diri di hadapannya, bersiap sedia untuk berserah penuh kepadanya. Berdoa dan bersungkur di depan kakinya dengan motivasi yang benar, sikap yang benar dan rendah hati, tapi sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Dengan sikap seperti itu, tidak mustahil Yesus akan berkata kepada kita, terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita berakhir.